Halo teman-teman. Perang Dunia Kedua menyebabkan kerugian manusia dan harta benda yang tak terhitung jumlahnya bagi negara-negara yang bertikai. Tapi, di jantung Eropa, hanya ada satu negara yang diuntungkan dari perang tersebut. Itu adalah Swiss. Mereka memanfaatkan posisi netralnya untuk melakukan kegiatan komersial dengan kedua faksi yang berseberangan, terutama Aksis. Dan pada akhirnya, Swiss mendapatkan emas senilai puluhan miliar dolar dari Nazi Jerman. Mengapa mereka melakukan ini? Pertama, kami akan merangkum secara singkat alasan utama mengapa Swiss tetap netral selama Perang Dunia II. Pertama, negara ini memiliki medan yang mudah dipertahankan yang sulit diserang, dengan pegunungan Alpen raksasa di selatan dan pegunungan Jura di utara. Di pegunungan, mereka membangun pertahanan yang sangat kuat, dengan bunker terhubung ke bunker padat, semua dipersenjatai dengan senapan mesin atau mortir. Selain itu, dari jalan hingga jembatan dipasang bom yang bisa dikendalikan untuk meledak dari jarak jauh untuk memblokir jalur serangan musuh. Sebagai poin lebih lanjut, pada puncak Perang Dunia Kedua, Swiss juga mempertahankan pasukan 850.000 orang, siap untuk merespon jika netralitas tidak dapat dipertahankan. Kedua, Swiss adalah pusat sistem perbankan, dan ada banyak simpanan para pemimpin dan taipan di seluruh dunia. Karena orang kaya ini membutuhkan tempat yang aman untuk menyimpan hartanya. Selain itu, pada abad ke-20 kekuatan Eropa seperti Prancis, Jerman, Italia, Austria dan sekutunya, semua menginginkan Swiss menjadi buffer zone untuk memisahkan diri dari musuh. Dengan demikian, pada tahun 1920, 48 anggota Liga Bangsa-Bangsa, organisasi pendahulu Perserikatan Bangsa-Bangsa, secara resmi mengakui Swiss diizinkan untuk tetap netral selamanya. Namun, bagi Nazi, pertahanan yang dibentengi, atau pengakuan internasional, tidak menentukan penerimaan mereka atas netralitas Swiss. Menurut penelitian para sejarawan, alasan terpenting mengapa Hitler tidak menyerbu Swiss adalah karena Swiss terlalu berguna baginya. Secara khusus, setelah Perang Dunia I berakhir, Perjanjian Versailles ditandatangani. Di bawah perjanjian itu, Sekutu menyalahkan Jerman atas perang tersebut. Pada saat yang sama, Sekutu menuntut agar Jerman membayar sejumlah hingga 132 miliar mark emas, setara dengan sekitar 269 miliar dolar saat ini. Beban ada pada rakyat, mereka harus membayar pajak seumur hidup untuk membayar utang kepada negara. Sementara orang-orang tidak tahu kemana masa depan akan pergi, Hitler muncul sebagai penyelamat, dia berjanji untuk membuat Jerman kuat dan membawa kembali kehidupan yang baik untuk semua orang. Pada tahun 1933, segera setelah ia berkuasa, Hitler menyatakan bahwa Jerman tidak berutang kepada negara manapun. Untuk membiayai militerisasinya, ia menyita properti Yahudi dan menyitanya dari negara-negara pendudukan seperti Austria dan Cekoslowakia. Diperkirakan jumlah total emas yang dicuri Hitler berjumlah lebih dari 100 ton, setara dengan sekitar 6,6 miliar dolar saat ini. Selain itu, masih banyak karya seni dan benda berharga lainnya yang tidak bisa dilewatkan satu persatu. Setelah memperoleh kekayaan dalam jumlah besar, dilema mulai muncul, bagaimana cara menyimpannya di tempat yang aman, untuk pengeluaran jangka panjang untuk kampanye militer? Sementara sebagian besar bank internasional menganggap uang Hitler sebagai uang ilegal dan tidak menerima deposit. Sekarang, satu-satunya solusi adalah mentransfer uang ke negara-negara netral dan Hitler lebih memilih negara tetangga Swiss. Dengan cara ini, Nazi dapat menggunakan uang curian untuk membeli bahan dan senjata untuk perang. Swiss bertindak sebagai perantara, membantu Hitler membeli barang dari negara lain. Tanpa Swiss, tidak mudah bagi Jerman untuk melakukan operasi militer yang menguntungkan. Kita juga perlu mengetahui informasi lain, yaitu jumlah pasti properti yang dicuri Hitler masih kontroversial. Sebagian besar sejarawan percaya bahwa jumlah aset berkali-kali lebih besar daripada data yang dipublikasikan. Sebab, Bank Swiss memiliki reputasi keamanan yang baik. Hari ini, kita juga mengetahui kebenaran kelam yang dilakukan Swiss sebagai negara netral. Selama Perang Dunia Kedua, banyak perusahaan Swiss memproduksi senjata untuk mempersenjatai Nazi, di antaranya senjata anti-pesawat, mortir, peralatan militer, dan amunisi. Meskipun Swiss juga mengekspor ke Sekutu, itu hanya 1/5 dari apa yang diekspornya ke Jerman. Antara 1940 dan 1945, senjata yang dipasok Swiss kepada Hitler bernilai 2,4 miliar dolar, atau sekitar 24 miliar dolar saat ini. Oleh karena itu, Swiss dikritik dengan sangat keras oleh Sekutu setelah berakhirnya perang. Swiss demi keuntungan, tetapi terlepas dari moralitas, bersekongkol dengan kejahatan. Jika kita pernah belajar tentang sejarah ekonomi Swiss, kita akan menemukan fakta, Swiss baru mulai berkembang setelah 1945. Semua berkat banyak kesepakatan bisnis besar dengan Nazi Jerman.
Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, pasukan sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat atas nama ratusan ribu korban Yahudi menuntut Swiss mengembalikan emas yang telah dicuri Hitler dari mereka. Awalnya Ban menolak, tetapi di bawah tekanan internasional mereka terpaksa mengembalikan sekitar 4 ton emas pada tahun 1945 dan 1962. Menurut penelitian para ahli di AS dan Inggris, jumlah kekayaan yang dikirim Hitler ke Swiss masih besar setelah perang berakhir. Terutama karya seni, dan karya seni ini telah diambil alih oleh Ban untuk memperkaya diri. Jadi kita bisa melihat bahwa uang bisa membuat orang bahkan suatu bangsa kehilangan hati nuraninya secara membabi buta. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.